Shalom, keluarga damai. Kita bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita hingga hari ini. Mari saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, bersyukur untuk kasih setia-Mu hingga hari ini kepada setiap kami. Ajarlah kami juga bukan hanya menikmati berkat-Mu, tetapi duduk diam dekat dengan-Mu untuk mengenal siapakah Engkau, Tuhan Allah kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. LAI memberi judul Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. Saya bacakan untuk kita semua. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dan demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada semua orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini saya beri judul Pengabdi Non-Profit. Nah, profit setidaknya bisa kita pahami sebagai istilah yang penting untuk dipikirkan ketika seseorang itu berkecimpung di dalam dunia bisnis. Ya, sederhananya profit itu bisa dimengerti sebagai keuntungan yang didapat dan tolok ukur apakah suatu bisnis ini layak atau cukup layak dijalankan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, meski demikian profit atau laba itu tidak melulu juga bicara soal bisnis. Karena bisa dibilang pencarian profit dalam tanda kutip sehari-hari kita temukan di dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya apa? Misalnya, apakah saya akan dihargai jika berkorban waktu sedemikian rupa bagi karyawan saya? Bukankah itu juga suatu pertanyaan yang mempertanyakan keuntungan yang didapat? Atau apakah saya tetap dihormati jika saya mengakui bahwa saya bersalah? Ungkapan demikian sederhananya hendak berkata apakah tindakan itu menguntungkan saya atau tidak. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, pencarian akan profit yang dimulai dari saya itu menghasilkan pengabdi diri, atau kita bisa bilang orang-orang yang menghamba kepada kebutuhan atau keinginan diri sendiri. Jadi jika setiap orang akhirnya hanya memikirkan profit bagi diri, maka pertanyaannya profit seperti apa yang diharapkan selain pertentangan dan perpecahan. Bapak Saudara, hal tidak mencari profit bagi diri sendiri sesungguhnya juga pernah dilontarkan oleh Petrus kepada para penatua dan orang-orang yang dilayaninya. Jadi di tengah tekanan sosial dan penganiayaan, Petrus justru menasihatkan, gembalakanlah kawanan domba Allah.
Yang pertama adalah tidak dengan paksaan, melainkan dengan kehendak Allah. Kemudian tadi juga dikatakan tidak karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Yang ketiga, kita juga melihat tidak memerintah dengan artinya mendominasi, tetapi jadilah teladan. Bahkan rendahkanlah hati satu dengan yang lain dan saling berjaga-jaga terhadap kuasa iblis. Maka pertanyaannya sekarang, mengapa sih Petrus berkata demikian? Sepertinya ia memahami Bapak Saudara bahwa orang percaya di Asia Kecil saat itu sama-sama tengah menderita penganiayaan, yaitu berupa fitnaan. Di pasal 2 ayat 12 dan pasal 3 ayat 16 kita bisa melihat hal itu dilakukan, fitnah itu dilontarkan demi mempermalukan mereka. Tapi Petrus kemudian menasihatkan agar mereka teguh di dalam iman, bersama-sama menanggung penderitaan. Maka kemudian bagaimana para penatua ataupun orang-orang muda itu bisa punya kesatuan hati untuk tidak mencari profit bagi diri mereka sendiri di tengah tekanan yang demikian. Adapun dalam iman kepada Kristus Yesus, hal yang dikatakan profit itu sebetulnya tidak lagi identik dengan kehormatan, tidak lagi identik dengan kekuasaan semata, tidak lagi identik dengan soal keamanan, rasa aman. Seperti halnya Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Filipi 3:7-8a. Sehingga oleh iman dalam, demi, dan bagi Kristus, demikianlah para penatua dan orang-orang muda itu sewajarnya menjadi pengabdi non-profit. Artinya apa? Pengabdi yang berbahagia karena dalam derita mereka masing-masing dapat mengenal Kristus. Dan Petrus pun tegaskan begini, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sehingga akhirnya bukan saja penderitaan itu membuat mereka mengenal Kristus, tetapi sebagaimana janjinya, orang percaya yang bertahan di dalam iman itu akan menerima mahkota kemuliaan. Bahkan mahkota yang tidak dapat layu dan yang akan dinyatakannya kelak. Maka bagi kita hari ini pertanyaannya, apakah kita juga adalah pengabdi-pengabdi non-profit itu? Apakah pengenalan akan Kristus hari-hari ini menjadi satu hal yang kita selalu doakan dan nantikan? Ataukah justru kita hanya menjadi pengabdi-pengabdi bagi kebutuhan dan keinginan diri kita sendiri? Di dalam pelayanan kita misalnya, apakah kita sebetulnya lebih mementingkan pelayanan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus? Sebagai seorang guru sekolah minggu, sebagai majelis, sebagai pengurus, sebagai aktivis, bahkan mungkin hamba Tuhan, apakah kita sungguh mencari visinya Tuhan? Ataukah mungkin justru kita lebih banyak protes? Ini gereja banyak gak benernya, mending saya ke gereja lain. Atau mungkin sebagai orang tua, apakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih? Atau justru kita hanya main perintah, kamu itu jadi anak mestinya ini dan itu. Tapi ketika anak-anak melihat kehidupan kita sebagai orang tua, kita sendiri tidak menjadi teladan. Atau mungkin sebagai seorang anak yang saat ini sedang kuliah, yang saat ini sedang sekolah, atau mungkin sedang bekerja, apakah kita sudah rendah hati menerima teguran baik dari orang tua, dari guru, dari dosen kita? Bukannya justru memberontak dan berkata, ya orang aku maunya gini, ya gak usah ngatur. Atau mungkin sebagai pekerja, apakah kita pun sudah bekerja dengan jujur saat semakin banyak tawaran yang menggiurkan? Akhirnya Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita masing-masing, biarlah melalui renungan hari ini, setiap kita sama-sama dimampukan kembali mengingat untuk menjadi pengabdi non-profit, yang artinya pengabdi Kristus, yang senantiasa mencari apa yang Tuhan kehendaki, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, bahkan kehidupan rumah tangga kita hari lepas hari. Biar Roh Kudus juga memampukan setiap kita
Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, tolonglah kami hari lepas hari untuk mencari apa yang Tuhan mau. Ketika hati kami memiliki banyak keinginan, ketika pikiran kami terpaku kepada apa yang menjadi kebutuhan kami, bicara soal diri kami sendiri. Tetapi biarlah kami hari ini dimampukan untuk hidup bagi Tuhan, untuk mencari apa yang Tuhan mau, dan untuk menjadi pengabdi-pengabdi Kristus, yakni kami yang memberikan diri kami, waktu, tenaga, pikiran untuk mengenal Tuhan, untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, ataupun di tengah-tengah orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat kembali beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.